Hai guys, selamat siang. Selamat datang di channel YouTube kami di Hobi Usil. Siang ini kita mau nyantai-nyantai, sedikit ngobrol, sedikit perkenalan dengan channel Hobi Usil, ya. Sambil santai, perkenalkan di sebelah saya juga ini ada Abang Henu Prakarsa selaku tim kreatif dan saya dengan Andre selaku produser dari acara channel Hobi Usil. Selamat berkenalan dengan semua penonton, sahabat-sahabat, ya. Hari ini kita mau ngobrol santai, membuka acara ini, yaitu kita akan sedikit membahas tentang obrolan bisnis usaha kecil. Kebetulan di depan saya, di meja saya ini ada sedikit kopi susu yang mungkin sebentar lagi saya akan buatkan juga buat Abang Henu, ya. Bang, saya mau nanya nih Bang, ide pertama kali Hobi Usil ini dibentuk itu tujuannya untuk apa sih sebetulnya? Biar rekan-rekan atau pemirsa kita juga tahu. Oke, gini ya kok. Pertama-tama nih kita kan udah selama setahun ini kita banyak merasakan ya akibat dari pandemi ini banyak yang di PHK, usaha-usahanya mulai berkurang. Maka dengan adanya kondisi pandemi ini kita ada timbul ide nih, bagaimana kita mencoba membantu teman-teman yang UMKM bisa bangkit, ataupun yang saat ini yang belum mempunyai usaha punya ide untuk usaha apa yang kira-kira bisa dijalankan saat ini. Oh, artinya dari channel ini kita mau memberikan satu motivasi dong Bang? Ya, ulat buat pelaku-pelaku usaha kecil gitu. Benar, dan juga kita kasih ide-ide dan juga kita mengupas bagaimana sih sebenarnya tuh cara menjalankan usaha kecil itu, dimulai dari mana, dari apa, terus ya kira-kira biayanya gimana, cara usahanya gimana, ya kita semua akan kita kupas secara gamblang lah. Nah, mungkin boleh diperkenalkan juga nih Bang sama pemirsa kita di rumah. Sebetulnya basicnya Abang ini apa dulu? Kenapa begitu tertarik untuk mau mengupas usaha-usaha kecil ini? Dulu background saya sih dari perbankan ya. Wah, bekas orang Bang dong. Iya. Berapa lama? Belasan tahun lah. Ini sambil santai ya, kita cobain nih. Ya. Ini kita cobain nih Bang. Saya lagi iseng-iseng aja. Ngobrol tanpa kopi kan nggak enak. Iya. Ya. Siang-siang gini kan paling enak kan, paling mantap kan ngopi Bang. Iya, kopinya harus lagi jalan panas. Yang tadi Iya. udara di luar panas kan anaknya cari yang dingin. Ini juga saya juga lagi belajar Bang sebenarnya bikin kopi-kopi begini. Kebetulan kemarin dapat informasi dari ya beberapa teman, ada yang memulai bisnis ya seperti yang Abang bilang tadi, selama masa pandemi ini kan banyak orang yang mungkin banyak beralih profesi kali Bang ya. Kayak pendapatan berkurang ataupun malah bahkan mereka tidak. Iya, jadi saya dibagi sedikit resep Bang buat bikin kopi dalgona. Ya. Ini prosesnya juga katanya sih gampang banget nih, ya kan. Jadi pemirsa, sambil ngobrol, sambil santai, ini saya juga lagi sambil iseng-iseng, kita lagi mencobain. Kemarin saya dikasih resep dari salah satu pelaku usaha UMKM juga.
saya dikasih resep namanya kopi susu dalgona. Cuman namanya agak sedikit unik tuh. Kalau nggak salah sih namanya kopi Sudaro. Kopi susu dalgona pakai Oreo. Gitu, Bang. Lucu juga nih. Iya. Saya dikasih informasi ya ini kurang lebih ya pakai kopi instan, gula, susu, ya kan. Silakan Bang dilanjut. Kira-kira apa yang bisa di-sharing sama pemirsa? Program-program apa yang bakal diulas ke depan oleh OB Usil? Oke, untuk saat ini kita telah tayang sekitar 3 video ya. Yang pertama koi, terus ada bagaimana kita bisa menjahit suatu komunitas dari UMKM untuk bersaing di bidang ke skala industri. Apa yang dijahit Bang? Jahit ya seperti inilah. Jadi gini loh, apa kalau misalnya UKM itu sendiri melawan pasar kan agak berat. Jadi dia harus barengan, harus disinergikan, harus ada yang mentornya itu. Mereka akan menggabungkan dan menjadikan sesuatu kekuatan mereka. Jadi mereka akan bersaing melawan industri yang dah mapan, itu bisa bersaing. Nggak main sendiri-sendiri, kalau sendiri kan mereka pasti kalah ya. Oh, artinya para pelaku UMKM saat ini pun harus bisa melihat bahwa mereka harus bisa berkolaborasi dong. Benar. Karena dan juga saat ini kan kita telah mengupas soal penjahit ekosistem di UMKM itu dengan pelita desa. Pelita desa itu mereka salah satunya koi. Oke. Mereka tuh membudidayakan koi, tetapi dia bersinergi juga dengan UMKM atau orang desa sekitar, yaitu dengan sebagai dia menyediakan bibit, tapi nanti dari orang desanya yang melakukan pembesarannya. Dari pembesaran itu dan pada saat dah panen itu akan dibantu lagi digunakan oleh pelita desa itu sebagai mentor. Berarti kemarin dari tim lapangan kita sudah merampungkan berapa liputan? 2 atau 3 liputan ya? Nah, yang tadi itu yang koi pertama, Oke. ngobrol tentang UMKM jadi skala industri, dan juga satu lagi yang terakhir itu bagaimana cara pengiriman ikan sampai hewan tumbuhan hidup ke baik ke luar negeri maupun ke dalam negeri. Bagus juga dong Bang. Ya seharusnya sih Orang sambil santai bisa melakukan apa? Usaha belajar usaha budidaya ikan ya, dan juga secara rumahan. Iya, secara rumahan. Jadi orang ibu-ibu misalnya ibu di suatu desa itu mereka akan koordinir dengan oleh pelita desa itu dan dengan memberikan bibit dengan membayar sekitar 500.000 dia udah dapat lava. Yang lava itu nanti akhirnya akan dibesarkan oleh ibu-ibu tersebut dengan cukup kolamnya kecil, karena kan dalam koi itu ada 3 tahap tuh, ada untuk yang 1 bulan pertama, kedua sampai pembesarannya. Tapi untuk memberdayakan masyarakat sekitarnya pelita desa itu hanya sampai pembesaran sebesar sekitar 3 sampai 5 cm lah, 1 bulan lah, dan cukup lah dengannya. Dan itu lumayan ada hasilnya lah untuk skala ibu-ibu rumah tangga. Berarti mereka di dalam satu komunitas pelita desa tadi diajari juga dong bagaimana cara pembiakan ikan koi sampai dengan masuk ke tahap ekspor. Untuk awal mungkin dia hanya biarkan dari lava sampai panjangnya 3 sampai 5 cm dulu. Tapi jika ada yang bisa punya kemampuan untuk lebih, itu dia akan memberikan kesempatan untuk membiarkan sendiri. Setelah itu apabila dari UMKM petani masyarakat itu yang punya akses langsung untuk penjualan, mereka biarin, nggak apa-apa.
mereka berikan kesempatan mereka menjual sendiri. Tapi apabila seperti ibu-ibu yang di rumahan itu kan tidak banyak tuh dia akses untuk penjualan dan akses untuk bayar-bayar mereka, itu dibantu dengan kita desa dan membeli dari hasil pembesaran mereka itu. Jadi kebanyakan pembudidayanya langsung dari rumah tangga ya. Iya benar. Ya lumayan lah untuk meningkatkan pendapatan rumah tangga sendiri. Jadi nggak perlu misalnya ada suaminya kerja, ibu yang istrinya di rumah tangga di rumah ya sambil Bantu-bantu. bantu pendapatan dengan pembesaran ikan koi gitu. Ke depan kira-kira mau bikin liputan apa lagi bang? Wah banyak lah, di otak sih banyak ya, cuman mungkin kita harus pelan-pelan lah, karena kan kondisi pandemi ini kita nggak bisa sembarangan pergi kemana-mana ngambil liputan. Kita harus juga tetap menjaga prosedur kesehatan kan. Iya, Kita betul. harus benar-benar melihat potensi mana yang bisa kita liput dan tetap melihat prosedur kesehatan dapat kemungkinan atau tidak. Nah, kira-kira ngomongin masalah pandemi ini, kapan nih pandemi ini bisa berakhir bang? Ya kita sih berharap sih lebih cepat lebih baik ya, cuman ya kembali lagi kita nggak bisa menebak ya, tapi semoga aja sih di bulan Juni sudah mulai berkurang karena kan udah banyak vaksin ya yang sudah diberikan kepada masyarakat. Dan dia berharap yang mulai dan sekarang juga kelihatannya perekonomian udah mulai berjalan lagi. Amin. Dan kita ya pada saat inilah kita membantu UMKM kita agar lebih kreatif, terus juga bisa memulai usahanya, dan pada saat inilah mulai stabil untuk usaha sendiri UMKM itu. Nah, ngomongin masalah UMKM kreatif, ini balik lagi nih, saya juga benar-benar baru belajar nih, ya. Kasih tahu nih bang, cara bikin dalgona begini. Nah ini kan salah satunya contoh Silakan. kreativitas. Oke. Ya. Ya diminum. Jadi rekan-rekan sekalian, Mungkin bisa dijelasin nih kok, ini gimana nih bisa ya. bikin dalgona ini? Kan dalgona biasa kan cuman paling ya kopi dibikin foam dengan gula, udah dikasih susu, selesai. Kalau ini kan Ya, kalau- rumit banget nih, banyak. Kalau rumit sih sebenarnya enggak nih. Kalau kemarin saya kan kebetulan dikasih resep aja bang. Jadi salah satu ide usaha minuman ini, si pelaku usaha ini mengembangkan usahanya. Dia berjualan minuman modelnya online bang. Wah, Nggak bisa ya? pakai, iya katanya sih nggak pakai tempat. Biasanya kan kalau minuman kan orang senangnya tuh fresh langsung datang, ataupun pakai Gojek yang udah biasa, atau yang adalah tempatnya. Kalau di perumahan kan kelihatan itu mana tuh? Itulah uniknya, mungkin gara-gara pandemi kali ya. Gara-gara pandemi mungkin ya banyak kali ya pelaku usaha di luar sana ya. Mungkin kita juga bang belum sempat liput bang, ya, bahwa ada gitu pelaku usaha yang sekarang mulai berjualan secara online, termasuk ya minuman ini, Mungkin ya. episode lah kita coba Ya, ngomongin orangnya. nanti kita akan kupas lebih lanjut lah Oke. bagaimana mereka menjalankan usahanya, membuka kedai minuman online, ya. Yang penting kita cobain dulu nih, ini Boleh. resepnya oke atau enggak nih. Kebetulan kan saya juga dipinjemin nih bang, ya. Mereka punya flavor, punya susu, punya kopi, ya. Ya, saya dikasih salah satu resepnya lah, ya. Mari kita cobain ya Oke. bang. Kelihatan mahal sih. Iya sih, nggak begitu ini ya, nggak kayak dalgona biasa. Iya. Karena ada kayaknya ada sirup rasa-rasa lain kayak apa? Kalau boleh saya bilang, ya ini
oke sih. Ya, mungkin pemirsa boleh belajar juga, coba. Bahannya cukup sederhana, kopi instan, gula, ada Oreo, kemudian ada sirup hazelnut dan karamel. Ya, Wah, kelihatannya sih. ini kayaknya sih mantep lah. Ya. Ini mungkin dari reporter lapangan kita, Usil harus bisa meliput nih. Iya harus. Tadi kita harus kenalin dulu nih. Liput apa? Reporter lapangan kita nih. Boleh? Pemirsa, kami ingin mengenalkan salah satu tim kami. Ada Mas Adit, itu adalah reporter lapangan kami. Ya, silakan Mas Adit. Dan ada juga satu lagi editor. Ini nggak kalah penting juga. Ya, editor kami Mas Reddy, silakan. Mas Adit, boleh berbagi? Yo, Sobat Usil. Nah, Ini sorry ya, kopinya berdua nih. ya harusnya bikin lagi tuh Pak. Kita nyobain. Ya, seperti yang sudah dijelasin sama Ko Andre dan Abang Henu ya. Jadi OB Usil itu sebetulnya kita coba menginspirasi ya masyarakat bahwa oke, kondisi hari ini sedang pandemi, ekonomi sedang sangat lesu, tapi kita sebagai masyarakat Indonesia tidak boleh berhenti otaknya, tidak boleh berhenti untuk kreatif. Terbukti dengan Ko Andre ngobrol dengan salah satu pelaku usaha dan dia mendapatkan resep, ini bisa menjadi salah satu ide bisnis yang menjadi alternatif untuk menghadapi situasi pandemi yang serba susah ini gitu kan. Jadi OB Usil hadir untuk memberikan inspirasi pada masyarakat, sekaligus keberpihakan kita ada pada usaha kecil yang mungkin masih terpinggirkan ya. Jadi kita coba meliput itu, kita coba memblow up itu agar masyarakat terus semangat dalam menghasilkan karya-karya untuk menghasilkan pundi-pundi rupiah. Ya mungkin lebih tepatnya kita ingin membantu masyarakat sekitar buat khususnya buat para pelaku usaha UMKM yang berminat untuk naik kelas ya. Kita membuka pintu selebar-lebarnya untuk berdiskusi, untuk bertukar pikiran bagaimana sih upaya-upaya apa aja yang perlu dilakukan bagi para pelaku usaha UMKM ketika mereka mau naik kelas. Apalagi kita tahu sekarang sudah masuk eranya 4.0, ya, dimana semua kegiatan orang berbisnis semua sangat erat berdekatan dengan digital. Ya, jadi mungkin satu tantangan juga buat teman-teman pelaku usaha kecil menengah saat ini dengan adanya perubahan zaman, dengan perkembangan zaman, ya saat ini semua pelaku bisnis kecil ini tetap harus bisa yang namanya mengikuti melek teknologi. Seperti yang kemarin kita lihat itu kok. Jadi dengan menggunakan medsos itu ya, salah satu medsos itu ya, itu ternyata seorang pedagang ikan biasa itu bisa menjualkan ikannya di luar negeri gitu ya, dengan harga yang lumayan, satu ekor bisa sampai $50 diekspor. Dan seorang pelaku usaha itu nggak perlu mikirin lagi, aduh apakah saya harus punya izin untuk ekspor impor, itu nggak perlu, karena kita juga sudah ketemu kemarin salah satu CEO Minaku ya, untuk bagaimana sih pengiriman ikan. Jadi masyarakat itu cukup fokus terhadap apa yang sedang dia usahakan. Untuk pemasaran tuh hari ini kalau kita bicara tentang go digital tadi, banyak banget kesempatannya, banyak banget peluangnya. Nah disitulah OB Usil coba mengulik itu, usaha yang mungkin terkesan skala rumahan, tapi ternyata ini bisa memiliki proses bisnis yang besar. Dan disitulah OB Usil hadir untuk mengulas. Berarti benar-benar usil dong ya? Usil, makanya kalau kita datang itu saya selalu kalian izin. usil Saya korek-korek bisnis orang. Iya, saya selalu Iya, izin kan? sebelum saya nanya-nanya, sebelum saya usil kan? Ya. Saya nanya dulu,
minta izin, mohon izin, maaf kalau Oke. misalkan pertanyaannya terlalu jauh, terlalu dalam untuk bagaimana sih tentang ide bisnis ini gitu kan. Tapi pada prinsipnya memang kita sebetulnya kembali tadi, kita ingin menginspirasi orang, kita ingin menjadi sebuah channel yang memberikan semangat untuk orang. Oh, niatnya bagus tuh, positif ya. Edukasi. Ditambah dengan kita Edukasi. memiliki pakar ya, kita memiliki pakar yang pengalaman lama dalam perbankan. Oh iya, saya kenal. Yang Saya kenal biasa. dengan Abang Henu ini salah satu pakar mantan bankers Internasional. berpengalaman. Iya. Kurang lebih mungkin 10 tahun beliau. Iya. Nah, Dilanjutkan lagi jam terbangnya. Betul. ya harusnya ya liputan-liputan di bawah tim kreatif Abang Henu ini harusnya benar-benar berisi ya, karena dia terbiasa untuk Betul. mengupas gitu Betul. kan. Ini kita bisa lihat Pak, ini kan dalgona Bapak dapat resep. Outputnya dari yang tadi Bapak coba demonstrasikan sebelah sini. Ya. Kita akan coba lihat di tangan Pak Heru nanti pasti ini akan memiliki hitung-hitungan ekonomis Pak. Oh udah pasti. Berapa Betul. biaya modalnya, Ya. berapa keuntungan yang akan diperoleh. Justru pemirsa, tugas dari tim Adit selaku reporter lapangan kami, ya, dia itu tugasnya mengupas nilai-nilai ekonomis dalam setiap usaha-usaha kecil, sehingga dari informasi yang digali, dari informasi yang didapat, mudah-mudahan bisa membawa manfaat buat rekan-rekan, buat penonton sekalian, bagi yang berminat mau iseng-iseng mulai usaha, ya siapa tahu jadi manfaat, jadi untung, jadi berkah. Ada Ya. yang punya ide usaha tapi Betul. belum sempat terblow up, bisa hubungin kami, nanti kami usilin. Nanti coba Iya. Mas Adit Kita ulas. survei juga mungkin sebenarnya berapa sih harga pasar ideal ya dari sebuah ya usaha minuman seperti ini. Kalau saya lihat nih bahannya cukup sederhana, Mas Adit. Saya dikasih resep ini hanya kopi instan. Ini juga kita seperti yang kita tahu ya. Jajanan Ini rakyat, jajanan ya orang Rakyat. di biskuit anak kecil mungkin ya kalau saya bilang, tapi memang enak sih. Ya, saya dikasih resep suruh di apa? Dihancurin tuh ya, dihalusin, digiling ya. Jadi enak juga, ya kan? Kemudian susu pun ini dikasih resepnya susu standar kayaknya nggak ada yang spesial sih. Tapi begitu ya tadi Pak Henu kesannya gimana? Lihat racikan yang kita bikin. Dengan bahan yang sederhana sih rasanya kayak mahal lah ya. Ya kalau saya jujur saya bilang sih mahal nih. mungkin Minuman gini ini kelihatannya. jujur ya Hmm. nggak kalah dengan yang punya brand ya. Benar. secara bahan itu sangat dekat dengan kita, tapi nggak susah dicari kan gitu. Betul. Secara Nanti bahan. boleh ya dari Mas Adit coba kita kupas berapa nilai ekonomisnya supaya pemirsa juga bisa tahu Betul. ya kira-kira bisnisnya oke atau enggak Cuan nggak nih? Iya. Cuan nggak nih? Cuan nggak nih ya kan? Punya Kalau nggak bisnis cuan ya pasti jangan ada dijual yang lagi pasti gitu jual. ya kan? Jadi guys, hari ini OB Usil menyampaikan perkenalan pertama kali kepada para pemirsa ya. Ada Mas Adit selaku reporter lapangan kami, ada Abang Henu selaku tim kreatif, dan ada Mas Redi selaku Balik layar. tim editor ya, dan saya sendiri dengan Andre ya kan selaku produser dari acara ini. Semoga kedepannya acara-acara kami dapat menginspirasi bagi teman-teman para pelaku usaha kecil untuk bisa berkarya ya, untuk bisa makin maju, untuk bisa berbagi dan saling mengedukasi bagaimana kita bersama-sama berupaya untuk meningkatkan UMKM kita supaya lebih maju, go digital, dan mampu bersaing dengan pasar internasional. Jangan lupa subscribe channel ini dan komen. Kami tunggu. Terima kasih.
2, 3. Ya, selamat siang semuanya. Aduh, ini sorry ini. Halo semua Sobat Usil, apa kabar? Hari ini saya bersama Abang Enu. Kita ingin memperkenalkan diri. Saat ini kita punya YouTube channel yang dikenal dengan Hobi Usil. YouTube channel kami khusus membahas Dulu Pak. Kenapa? Kaki lewat. Oh. 1, 2, 3. Halo, selamat siang Sobat Usil. Kembali lagi ke channel kita. Hari ini kita mau bertanya-tanya, perkenalkan di samping saya ini ada Abang Enu. Kebetulan Abang Enu ini adalah salah satu tim kreatif dari channel Hobi Usil. Perkenalkan juga, nama saya dengan Andre selaku produser dari acara channel